Oke, mulai. Saya masuk saya ini enggak. Saya ini enggak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita mengawali kelas pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dipersilahkan.
Oke, amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita langsung aja bahas yang pembahasan soal pada malam hari ini. Kita mulai dari nomor 1. Bentar, saya share terlebih dahulu. Ya, udah kelihatan ya teman-teman ya. Ini untuk soal hari ini. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari nomor 1. Nomor 1 ini, the acting of Mary and Duff was characterized by subtle dramatic force, fidelity to. Nah, ini kita langsung fokus saja ke to ini kan. Dia sebelum to itu adalah ini apa namanya noun. Berarti to-nya ini merupakan preposisi. Kalau seumpama preposisi berarti dia ketemunya object of preposition. Yang bisa menjadi object of preposition adalah noun atau noun phrase. Susunan noun phrase yang benar antara A, B, C, D adalah yang bravo. Jadi nomor 1 jawabannya bravo. Ya. The structure of each play. Kalau seumpama yang alpha berarti itu ketemu of. Dia preposisi ketemu preposisi. Terus kalau semua yang Charlie, the play its structure itu kebalik polanya. Its structure itu kan apa namanya dia non phrase, the play juga non phrase. Kenapa off-nya kok di belakang? Harusnya off-nya ini di tengah. Begitu pula yang delta. Sekarang nomor 2. The coherent light of laser entirely of synchronous waves of a single frequency. Nah, di sini kalau semua kita lihat belum terlihat subjeknya, belum terlihat verb-nya. Dari awal sampai akhir itu kan noun semua gitu kan, noun phrase terus apa namanya preposisi gitu ya. Nah, ada verb pun di sini travel. Akan tetapi verb travel ini ada z sebelumnya, berarti dia kurang satu verb. Oleh karena itu, nomor 2 dia butuh verb. Jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Jadi nomor 2 jawabannya Charlie. Ya teman-teman. Bentar, ada yang mau masuk juga. Sekarang kita coba lanjut ke nomor 3. Nomor 3, dia belum ada subject verb-nya nomor 3 ini ya. Dia permasalahannya belum ada subject verb-nya. Karena sesudah titik-titik itu langsung ketemu conjunction Z. Ketemu conjunction Z, terus kemudian ada subjeknya ornithischians, plant eating dinosaurus, terus kemudian verbnya lived. Ini. Berarti dia setelah conjunction itu ada subject verb. Berarti harusnya ada subject verb sebelum conjunction Z itu. Itu nomor 3. Kalau seumpama kita mencari subject verb antara A, B, C, D, ketemu itu cuma yang alpha. Yang lainnya itu nggak ada verbnya sama sekali. Tuh, kecuali yang Charlie ya. Nah, kalau sama Charlie ini ada in-nya. Scientists believe in Z. Nah, believe in Z itu kurang tepat. Itu susunan yang kurang tepat. Harusnya scientists believe Z gitu ya. Nggak perlu ada in-nya. Jadi nomor 3 jawabannya alpha. Ya, sekarang kita lanjut nomor 4. Nomor 4 ini memiliki pola yang sama dengan nomor 3. Ada titik-titik kemudian ketemu conjunction Z. Z took American art out of the romanticism of the mid bla 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 and carried it to the most. Nah, berarti di sini ada conjunction Z pertama, terus kemudian dia ada verb took. Yang kedua ada conjunction and, terus ada verbnya carried. Nah, berarti dia conjunction sama verb-nya itu udah pas. Akan tetapi dia harus ada ininya lagi kan? Dia belum pas. Karena conjunction-nya 2, verb-nya cuma 2. Harusnya kalau sama conjunction-nya 2, verb-nya 3 gitu.
Nah, berarti sebelum Z ini harus ada subject verb-nya. Yang antara ABCD dengan pola subject verb itu cuma yang Bravo. Jadi nomor 4 jawabannya Bravo. Kalau Alpha, dia nggak ada verb-nya. Kalau Charlie, udah nggak ada verb, nambah conjunction lagi. Itu Charlie. Kalau Delta, dia ini sama dengan yang Alpha, nggak ada verb-nya. Itu nomor 1 sampai 4. Nah, teman-teman belum ada pertanyaan ya? Sampai nomor 4 ini masih aman semua ya? Oke, sekarang coba yang nomor selanjutnya, nomor 5. Nomor 5, di sini sudah ada subjeknya, status, terus kemudian sudah ada verbnya had a sense of equality in the face of hardship. Nah, berarti di sini dia sudah lengkap polanya. Subjek sama verbnya sudah lengkap. Nah, titik-titiknya itu setelah non-hardship ini. Kemungkinan besar ya dia ini kalau nggak adjektif, yang jelasin hardship itu ya adverb, gitu aja kan. Nah, kalau semua udah pas, berarti kita pakai pola yang nambah conjunction, nambah verb. Kalau semua nambah verb, pasti nambah conjunction. Itu ya. Kita pakai pola yang itu. Kalau semua yang alpha, dia nambah verb tanpa conjunction. Berarti salah. Yang delta juga sama. Nambah verb tanpa conjunction. Yang bravo itu juga sama. Dia nambah verb tanpa conjunction. Jadi nomor 5 jawaban yang paling tepat yang Charlie. Dia nambah verb juga, conjunction juga. Oleh karena itu nomor 5 yang Charlie sudah tepat. Itu ya teman-teman. Itu nomor 5. Sekarang lanjut nomor 6. The National Medal of Science is the bla 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 given by the United States. Di sini ada the, setelah the itu kosong. Kemudian setelah kosong ini ada adjektif given by, yang diberikan oleh gitu ya. Nah, berarti yang diberikan itu apa? Pasti kan non di situ yang diberikan kan? Sebuah non di sini. Oleh karena itu setelah the ini berarti pola non. Kalau enggak gitu pola non phrase. Antara ABCD yang merupakan pola non phrase adalah yang alpha, highest science award, merupakan penghargaan sains paling tinggi. Jawabannya yang alpha. Gitu. Kalau semua yang bravo, dia nggak bisa. Highest award itu bisa, tetapi for scientific-nya ini yang nggak bisa. For scientific given by. Nah, masa yang diberikan itu scientific-nya, padahal scientific itu adjektif. Adjective clause tidak bisa menjelaskan adjektif. Jadi, bravo tidak bisa. Sekarang yang Charlie. What that is the highest scientific. Lagi-lagi scientificnya di akhir. Ini nggak bisa scientific ketemu given. Yang delta, highest and awarding scientist. Nah, di sini yang diberikan itu scientistnya. Masa scientist itu diberikan oleh United States? Kan penghargaannya yang diberikan. Bukan ilmuannya yang diberikan. Jadi nomor 6 jawabannya alpha. Ini nomor 6. Next, number 7. Prehistoric people made paints, membuat ya. Karena di sini ketemunya by berarti dia diartikan yang membuat. Oh bukan ya, ternyata sesudahnya ada grinding, berarti dia ngomongin cara gitu ya. Kalau semua ada verbing sesudahnya. Prehistoric people made paint, membuat lukisan dengan grinding colored materials, dengan cara menggrinding colored materials, materi-materi atau bahan-bahan yang berwarna. Bla 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 into powder and adding water. Bla 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 into powder and adding water. Nah, di situ yang paling dibutuhkan apa? Sekarang saya coba tanya teman-teman. Coba Rizka. Kalau Rizka, jawabnya apa? Yang nomor 7, Mister. Iya, nomor 7. Yang nomor 7, B. Bravo. That vegetation
that vegetation and clay are, gitu ya. Oke, sekarang kita simpan dulu yang Bravo. Kalau Dimas, Kalau saya jawabannya yang D. Sir. yang delta, such as vegetation and clay. Kalau Dimas, yang delta kenapa alasannya? Em, itu kayaknya ini aja sih, Sir. Ngejelasinnya nggak bisa, cuman kayaknya jawabannya D gitu. Kayaknya jawabannya delta. Kalau tadi Rizka tadi Iya. kenapa jawabannya Bravo? Belum bisa jelasin, Mister. Belum bisa jelasin juga. Kalau Belum. siapa lagi ya? Adis Putri. Jawabannya apa? Adis. Kalau saya B. Bravo juga. Kenapa Bravo? Karena itu ada into, jadi sebelum itu kayak butuh R gitu. Kayak butuh R gitu ya. Nah, sekarang coba kita analisis. Prehistoric people made paints by grinding colored materials that vegetation and clay are into powder. Bahwa kalau semua Z ketemu subject verb itu artinya bahwa ya. Z ketemu subject verb itu bisa diartikan bahwa atau bisa juga diartikan yang, dia tergantung ininya, tergantung apa namanya, sebelumnya itu apa. Sekarang kita lihat, oh sebelumnya noun, berarti artinya ya. Prehistoric people membuat lukisan-lukisan dengan cara grinding colored materials yang vegetation and clay are into powder. Nah di sini kalau sama are into powder itu maksudnya apa? Gitu. Are into powder adalah ke dalam powder. Itu kan kurang ini ya, kurang apa namanya? Kayaknya agak kurang sesuai gitu. Kalau semua are into powder gitu. Adalah into powder. Kalau semua di situ memasukkan atau dimasukkan ke dalam powder, itu baru benar gitu. Jadi Bravo itu ya inilah masih hampir benar lah gitu ya. Jadi yang Bravo masih belum jawabannya. Itu yang Bravo. Sekarang kita lihat kalau semua bukan Bravo apa jawabannya? Yang paling tepat jawabannya adalah yang delta, such as vegetation and clay. Itu cuma contoh saja. Colored materials, contohnya vegetation and clay, into powder. Nah, yang dimasukkan ke dalam powder itu apa? Colored materialsnya. Grinding colored materials into powder. Gitu kan? Sebenarnya itu udah lengkap. Cuma yang kosong ini cuma tambahan saja. Itu tambahan ini sebagai contoh. Such as vegetation and clay into powder and adding water. Gitu. Jadi, jawaban yang paling tepat yang delta. Semoga jelas ya, nomor 7. Nomor 8, coba ini, Zainul Asro. Mr. Zainul. Mr. Zainul, jawabannya apa? Masih belum kelihatan. Ini, kalau ini siapa namanya Nadia? Nadia Surya. Kita bisa Bravo. Bravo. Nah, kita lihat soalnya ya. Oh, ini kelihatannya soalnya ada salah ketik dikit ini soalnya ini. Oke. Bravo transmit tuh berarti dia ini ya, apa namanya verb ya, kalau sama transmit tuh itu. Sekarang kita lihat di soal itu udah ada verbnya atau belum? Di sini ada the concept of television, terus kemudian ada verb had intrigued. Kalau semua sudah ada verbnya, berarti dia kalau nambah verb harus nambah conjunction. Kalau semua Bravo, dia nambah verb tanpa conjunction. Gitu. Terus kalau semua yang Charlie, the concept of television for transmission images itu kan aneh gitu ya. Kalau semua for transmitting images itu bisa gitu ya. For transmitting image itu bisa. Kalau semua for transmission images itu nggak bisa. Yang Charlie kurang tepat. Secara meaning pun nggak tepat. Terus kalau semua delta, the transmitting image
The concept of television, the transmitting image, itu kan berarti ini apa namanya? Jadi apa ya? Nggak sesuai juga yang the transmitting image itu. Kalau sama for transmitting itu Charlie sama delta itu kebalik. Charlie sama delta. Yang paling tepat itu yang alpha, the transmission of images over distances, gitu ya. Ini pola A positif. The concept of television, yaitu the transmission of images over distances, had intrigued scientists even before the invention of moving pictures of radio. Jadi A positif itu memang ada yang dikasih koma, ada juga yang tidak. Ketika apa namanya dia memang benar-benar perlu gitu kan, biasanya nggak ada komanya. Kalau semua benar-benar perlu. Kalau semua cuma sekedar tambahan, itu biasanya dikasih koma. Itu. Jadi nomor 8 ini jawaban yang paling tepat adalah alfa. Dia pola A positif. Sir, itu kenapa bukan jawabannya A, Sir? Iya, nomor 8 alfa. Kenapa bukan B maksudnya, Sir? Oke. Bravo tadi punya Nadia juga bravo ya. Yang tadi sudah saya jelasin. Yang bravo itu ini apa namanya kelebihan verb. Udah ada head intrigued tambah transmit lagi. Gitu. Jadi nomor 8 jawabannya alfa. Yang bravo kelebihan verb. Dia termasuk A positif nomor 8 ini? Oke, sekarang nomor 9 ya teman-teman. Nomor 9 coba Nining. Subjeknya research teknologi, Mm-mm. skopnya gives, Mm-mm. terus di situ ada komputer, objek ya. Mm-mm. Objek. Cuman butuh pelengkap. Jawabannya yang alpha. Both audio and video capability. Gitu ya. Ya jawaban yang paling tepat yang alpha memang. Karena dia cuma butuh ini ya kalau semua kita lihat di situ, reason teknologi gives komputer, memberikan komputer. Nah, apa yang diberikan kan gitu. Berarti dia cuma butuh pelengkap apa yang diberikan itu. Yang diberikan adalah capability dari audio dan video, kemampuan dari audio dan video. Jadi jawabannya alpha. Kita analisa kenapa yang lain salah. Yang lain salah yang bravo jelas karena dia nambah verb tanpa conjunction. Udah permasalahannya gitu-gitu aja. Nambah verb tanpa conjunction, nambah conjunction tanpa verb gitu kan. Yang Charlie juga sama. Dia nambah verb tanpa conjunction, are ini. Kalau yang bravo is itu tadi. Nah, permasalahannya gitu-gitu aja. Nomor 1 sampai 15. Paling ada 2 itu yang agak ini ya, agak apa namanya, agak riskan gitu. Nah, alpha ini sebenarnya agak riskan dengan delta. Gives computers capable of both audio and video. Itu kan kelihatannya agak mungkin juga. Akan tetapi, padahal dia yang dibutuhkan adalah memberikan komputer apa. Yang diberikan itu kan berarti nom. Sebuah kemampuan gitu kan. Itu kan nom. Nah, kalau sama delta itu adjektif. Memberikan komputer mampu gitu. Jadi, apa namanya, tidak pas gitu kalau sama delta. Yang dibutuhkan adalah nom, bukan adjektif. Jadi nomor 9 jawabannya alpha. Sekarang nomor 10. Miss Nurul Khotimah. Nurul Khotimah. Mister. Alpha. Kalau Ubaidillah? Ubaid? Alpha, Sir. Alpha. Alpha juga. Kalau Ubaid kenapa alpha? Bravo, Sir. Bravo, Sir. Jadi subjek. Butuh subjek. Iya, butuh subjek ya dia. Nomor 10 kita lihat di sini. Bla 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 at a music store was one of the Lil Armstrong's first professional jobs. Merupakan professional job Lil Armstrong yang pertama kali. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah subjek. Subjeknya adalah yang merupakan jobnya Lil Armstrong itu apa? Gitu ya.
yang merupakan pekerjaan itu apa? Kalau seumpama alpha, demonstration tunes. Itu sebenarnya dia juga menjadi subjek. Akan tetapi dia pas nggak di situ? Dia sebagai pekerjaannya Louis Armstrong itu pas nggak? Demonstration tunes berarti ini, apa namanya? Nada demonstrasi. Nah, kerjaannya Armstrong itu nada demonstrasi atau bukan? Kalau yang Bravo, mendemonstrasikan nada. Mendemonstrasikan nada itu berarti menunjukkan nada. Berarti yang lebih tepat yang Bravo. Pekerjaannya menunjukkan nada. Bukan kok nada demonstrasi. Gitu ya. Jadi jawabannya Bravo. Gitu ya. Kita selain pakai ini, pakai struktur, kita juga bisa pakai meaning juga. Karena ada pertanyaan-pertanyaan gitu yang sebenarnya secara struktur dua hal itu sama, akan sama-sama bisanya ya. Seumpama ini kan sama-sama bisa sebagai subjek. A sama B sama-sama bisa sebagai subjek. Akan tetapi secara meaning itu bisa jadi beda. Sekarang nomor 11. The first people to live in bla 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 Hawaii were the Polynesians. Yang hidup, yang tinggal di bla 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 Hawaii. Ini pola kalimatnya. Kemarin pernah ada yang seperti ini, yang ngomongin Alaska itu. Jawaban yang paling tepat itu yang Bravo. To live in what is now Hawaii. Kayak kemarin what is now Alaska gitu ya. Ini polanya kalau semua teman-teman tanya namanya non clause. Dia nomor 11 ini non clause karena setelah in. Setelah in kan setelah preposisi dia butuh object of preposisi. Yang bisa menjadi object of preposisi adalah pertama noun, kedua non phrase, ketiga non clause, keempat gerund sama pronoun. Nah, antara ABCD ini yang masuk dalam kategori object of preposisi itu cuma non clause. Yang alpha itu bukan non clause. Yang Charlie itu menjadi subject verb, menjadi kalimat ini kan. Terus yang delta, now this is. Nah, antara Charlie sama delta itu ininya sama sebenarnya. Permasalahannya sama. Dia kelebihan verb yang Charlie sama delta. Udah nanti nomor 1 sampai 15 itu rata-rata kayak gitu. Yang kelebihan verb lah, kelebihan conjunction lah gitu ya. Jadi nomor 11 jawaban yang paling tepat yang Bravo. What is now Hawaii? Polanya non clause. Sekarang lanjut. Nomor 13. Penicillin, X, both, bla bla bla. Antara ABCD, Miss Siti Rahmatullah. 13. Desert. Delta. Kills bacteria, inhibits the growth, gitu ya. Their growth. Tuh. Alpha. Alpha, killing bacteria and their growth being inhibited, gitu. Alpha apa delta? Kalau yang lain coba Mr. Fahrul. Mr. Fahrul? C. Charlie. Kenapa Charlie? Karena penyetaraan itu, Mister. Ada by, terus by lagi. Itu menurut saya. Ya, di sini yang kita harus hati-hati ada both di sini ya. Both itu ketemu and. Both and berarti penyetaraan. Berarti both kalimat yang setara, and kalimat yang setara. Harusnya gitu ya ininya, polanya. Both, terus umpama di sini kalimat setara, terus and di sini kalimat setara juga. Itu ya. Harusnya memang seperti itu. Nah, yang kalimat setara dan kalimat setara itu tidak hanya yang Charlie, akan tetapi yang delta juga kalimat setara. Dan secara struktur yang delta itu kalau semua kita mengabaikan ini ya, mengabaikan konsep, mengabaikan makna di situ, yang delta juga mungkin gitu. Kalau semua kita nggak melihat yang X-nya ini. Nah, terus di situ yang dibutuhkan apa? Setelah X, X kan artinya ini ya, beraksi, dia verb, dia kata kerja. Kalau semua kata kerja,
kok di sini ketemu kills lagi yang delta, berarti dia sama-sama ketemu kata kerjanya. Itu yang kurang tepat. Jawaban yang paling tepat memang yang alpha, yang Charlie, bukan delta. Kalau alpha dia nggak setara, killing bacteria and sama their growth being inhibited ini tidak setara. Yang Bravo, both and itu harus dipisah. Both bla 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 and bla bla bla, gitu ya. Jadi Bravo salah juga. Kalau sama delta tadi kesalahannya. X both kok di situ langsung ketemu kills, harusnya di situ bukan verb karena di sini sudah ada verb X gitu ya. Jadi delta salah. Jawaban yang paling tepat yang Charlie. Sekarang nomor 14. Ada not until. Not until itu pola inversi. Not until itu pola inversi. Kalau seumpama ada inversi langsung dipilih verbnya dulu baru subjek. Nomor 14 ini mana yang verbnya dulu? Kita lihat yang verbnya dulu adalah yang Bravo. Did baru some gitu kan? Berarti dia verb dulu baru subjek. Udah langsung jawabannya langsung pilih Bravo. Itu nomor 14. Sekarang nomor 15. If a diamond is heated without oxygen, it will turn to graphite, a form of. Nah ini dia cuma butuh rangkaian ini aja ya. Butuh rangkaian non-phrase karena setelah of. Setelah of kan ini, apa namanya, prepositional phrase. Jadi jawaban yang paling tepat di situ yang langsung non, itu yang Charlie. Of carbon, so soft that it is used. Itu. Jadi jawabannya Charlie. Ada yang ditanyakan nomor 1 sampai 15 dari teman-teman? Tanya, Mister. Iya. Saya masih susah bedakan yang sentence biasa sama sentence yang multiple clause itu masih susah bedakan itu, Mister. Bisa Susah tolong bedakan. diulang penjelasan. Kalau seumpama dia sentence with multiple clause, berarti dia ada conjunction-nya. Itu ya yang pertama. Ada conjunction-nya. Contoh nomor 15, ini ada conjunction-nya, if. Terus nomor 11 ada conjunction-nya who. Berarti dia multiple sentence, gitu kan, banyak sentence-nya. Terus selanjutnya, kalau seumpama tidak seperti itu, ada verb ing atau verb 3 sesudah noun. Itu kan, itu tanda-tanda yang lain. Contohnya mana ya kalau semua verb ing dan ini verb 3? Bentar, ada nggak di sini? Nomor ini contohnya, nomor 9. Present technology gives computers both audio and video capability, making them multimedia machines. Nah, making ini kan termasuk verb ing sebenarnya. Ini teman-teman yang lain bisa nyimak aja nanti untuk nambah pengetahuan dikit-dikit gitu ya. Making ini kan termasuk ini sebenarnya adjective clause yang diringkas. Dia menjelaskan capability. Kalau seumpama ini saya tulis. Saya tulis di sini. Langsung capability itu ya. Setelah capability ini aja. Ini. Nomor 9 yang alpha, both audio and video capability which make them multimedia machines with interactive potential. Itu contohnya yang ini ya, yang apa namanya? Saya cuma ngasihkan contohnya. Ini contoh yang apa tadi istilahmu tadi? Multiple clause. Iya, yeah, multiple clause. Itu contoh yang multiple clause. Akan tetapi sebenarnya teman-teman nggak perlu benar-benar tahu multiple clause kayak gini. Yang penting di situ teman-teman lagi-lagi dianalisa saja ada verbnya berapa, subjeknya berapa, conjunction-nya berapa gitu. Kalau semuanya nomor 9 ini kan making tidak dianggap sebagai verb. Jadi sebenarnya seperti nomor 9 ini making tidak terlalu mengganggu. Jadi saya kira nggak benar-benar tahu bahwasanya itu multiple clause pun nggak masalah. Itu nomor 9. Kalau semua yang lain ya kalau semua ada conjunction-nya berarti itu multiple clause. Itu sih sebenarnya, Mister. Kalau semua kita menjelaskan yang multiple clause secara mendalam, itu harus menjelaskan ini semuanya, apa namanya, conjunction semuanya, terus verbnya apa saja gitu ya. Makasih, Mister.
Nanti Mr. Fahrul kalau semua mau tanya lebih dalam, bisa ini pribadi ya, bisa chat pribadi. Biar enak gitu. Sekarang kita lanjut ya ke nomor 16. Sir. Ya, Itu nomor 13 itu nama polanya apa tadi, Sir? nama polanya. Apa nama polanya? Penyetaraan. Dia butuh penyetaraan. Pertama by killing bacteria, terus kemudian kedua by inhibiting their growth. Itu yang disetarakan. Oke. Nomor Itu 13. kalau D kenapa salah tuh, Sir? Ya karena sesudah verb kok langsung kills di situ. Karena dia nggak butuh objek. Kalau semua delta kan berarti beraksi membunuh gitu kan. Kalau semua beraksi membunuh berarti kan dia menjadi objek. Nah objeknya kok di situ verb, kan nggak bisa objek sebagai verb gitu. Jadi delta salah. Sir. Ya. Makasih, Sir. Oke. Sekarang kita coba nomor 16. Nomor 16 ini masih gampang ya. Nomor 16, today farmers have increased, aman ya di situ. Di sini penyetaraan lagi-lagi nomor 16 ini. Pertama ada breeding, kedua feeding, keempat, ketiga harusnya di situ juga managing, harus verb ing. Itu nomor 16. Jadi nomor 16 jawabannya delta, managing. Sekarang nomor 13. Oke, saya tandai ya. Ini managing. Sekarang nomor 17. Hypoglycemia is a condition in which a rapidly drop in blood sugar most often results from an oversecretion of insulin from the pancreas. Ini banget, panjang banget ini. Kalau semua kita baca satu persatu ya. Akan tetapi di sini sebenarnya langsung kelihatan. Jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo. Dia salah kelas kata karena dia polanya kan rapidly drop. Di sini polanya adverb ketemu noun. Padahal adverb ketemu noun itu nggak bisa. Harusnya adjektif ketemu noun. Rapidly diganti rapid. Itu nomor 17. Sekarang kita coba nomor 18. Nomor 18, Mario. Mario? Iya, Mister. Ya, nomor 18. Yang Charlie, Mister. Yang Charlie, kenapa Charlie? Charlie itu her-nya merujuk kemana, Mister? Ya, di sini her itu kan nggak ada ya sebelumnya ngomongin perempuan Iya, itu. nggak ada. Nah, di sini sebenarnya dia merujuknya ke newborn infants. Ini ya, merujuknya ke newborn infants. Karena infants-nya banyak, bayi kan artinya itu, bayinya banyak, berarti harusnya bukan her. Akan tetapi harusnya their. Itu Their. nomor 18. Sekarang nomor 19. 19 ini Miss Rahmatullah, Siti Rahmatullah. Charlie, Sir. Charlie, kenapa Charlie? Kelebihan Sir, kalau menurut saya. Ya, kalau ini Nining nomor 19. Bravo, Mister. Bravo, kenapa Bravo? Regional kan adjektif, sebelumnya ada refer noun ya, Mister. Oke, sekarang kita lihat nomor 19 ini. Yang Charlie, carvings, to produce carving, memproduksi ini, apa namanya, carving itu, pahatan-pahatan. Ukiran. Gitu. Ukiran. Nah, berarti kan kalau semua memproduksi ukiran-ukiran itu tidak masalah gitu ya. Apakah yang diproduksi banyak atau yang diproduksi sedikit, itu nggak ada rujukannya. Jadi itu tidak masalah carvingnya ada S-nya. Nggak ada yang mengindikasikan dia harus singular, itu nggak ada yang mengindikasikan.
Selanjutnya, for almost 150 tahun. 150 tahun berarti years-nya tetap pakai S. Terus kemudian yang regional, the Upper Mississippi River regional. Regional itu sudah noun. Jadi regional di situ tidak masalah. Yang bermasalah adalah yang alpha, of. Di situ harusnya in the Upper Mississippi River. Karena di situ ngomongin dua orang ini. The Chippewa and Santee-Sioux itu kan nama suku. The Chippewa and Santee-Sioux in the Upper Mississippi River. Nah, di sini ngomongin tempat gitu, bukan of the Upper Mississippi River. Jadi kalau semua di situ ngomongin of, berarti kan ngomongin bagian dari Mississippi River. Padahal dua ini nama suku. Jadi nggak bisa nama suku ini adalah bagian dari regional sungai gitu, nggak bisa. Jadi dia harusnya merujuk ke tempat. Jawaban yang paling tepat yang alfa. Itu nomor 19. Sekarang nomor 20. 20 ini sebenarnya langsung kelihatan ya di situ. 20. Dia kelihatannya menjebak. Karena di sini nomor 20 yang Charlie langsung ya kita lihat yang Charlie ada 50.000 gitu ya, 50.000. Kelihatannya kan kalau semua 50.000 pakainya ships gitu. Padahal 50.000-nya ini 50.000 apa? 50.000 ton, bukan 50.000 kapal. Lagi pula ini ada E-nya, berarti kapalnya 1. Jadi kalau semua ada E kayak gini, ship-nya harus diganti tanpa S. Jadi 500 ton ship, bukan ships. Itu nomor 20. Jadi Charlie diganti ship. Lanjut nomor 21. Nomor 21 Rizka. Rizka, number 21. Rizka ada ini? Oh, enggak ada. Coba Ada, yang lain Ustaz. dulu. Oh, ada. Kira enggak ada. Oke, Rizka. Number 21? Yang nomor 21. Yes. Delta, Mister. Delta, motorized airplane. Ya, ini langsung saja ya ini kita analisa. Sebenarnya jawaban yang paling tepat itu yang alpha. Karena di sini the Wright brothers, ada S-nya. Berarti mereka ini banyak. Were owners. Jadi yang pemiliknya kan juga banyak. Gitu. Jadi jawabannya alpha. Owners. Itu ya. Yang delta, motorized airplane,